Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaldi Ahmad Zain dengan nomor induk mahasiswa 246512022. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan suatu sistem yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas atau persyaratan UAS pada mata kuliah pemrograman web lanjut. Jadi sistem yang saya buat adalah sistem bengkel mobil dan juga motor, yang di dalamnya terdapat ada 3 data kurang lebih, yaitu data kendaraan, data mekanik, dan juga data servis. Kemudian ada satu lagi tambahan, yaitu data penjualan spare part untuk motor dan mobil. Oke, jadi langsung saja kita akan mendemonstrasikan sistemnya mulai dari awal sampai beres. Terima kasih. Oke, jadi ini adalah projectnya, dan saya juga ini sudah menjalankan project Laravelnya. Kemudian untuk mencoba login, kita akan coba login dulu pada di sini dengan admin bengkel, dan passwordnya yaitu password. Di sini saya ada 4 role, yaitu admin bengkel sebagai petugas dan sekaligus pengelola website, dan yang kedua yaitu ada owner sebagai pemilik, yang ketiga ada kasir, dan juga yang keempat ada mekanik. Jadi di sini saya akan mencoba untuk login terlebih dahulu, yaitu 4 role-nya ya. Mohon maaf, ini agak mengelag. Ini sudah berhasil yang kedua, dan ini juga setiap role-nya memiliki peran masing-masing. Nanti saya akan jelaskan seiring. Nanti saya akan jelaskan pada saat mencoba fitur-fiturnya. Nah, ini yang ketiga yaitu mekanik. Di sini mekanik hanya bisa melihat dashboard, yaitu apa saja sih yang bisa dikerjakan oleh mekanik gitu. Kemudian yang terakhir adalah owner sekaligus pemilik website, pemilik usaha juga. Nah, di sini owner hanya bisa melihat laporan penjualan dan juga dashboard. Ini aktivitasnya. Kita coba dari admin dulu ya. Kita akan mencoba dari admin dan menjelaskan fitur-fiturnya. Admin di sini bisa menggunakan semua akses, dan ini juga untuk sidebarnya saya menggunakan warna gelap untuk lebih cocoknya. Ini juga dashboard yang terdiri dari ada total kendaraan yang terdaftar, kemudian mekanik aktif yang siap bertugas, dan total servis pada bulan hari ini. Dan ini juga ada pendapatan. Kemudian ini ada status servis yang terdiri dari antrian, proses, dan juga selesai. Dan ini ada data statistik untuk servis per bulan. Jadi pada bulan Januari ada dua pelanggan, dan Februari ada 2 juga, Maret ada 1, Mei ada 4. Kemudian ini juga ada untuk stok ya. Jadi kita bisa melihat stok apa aja sih yang masih ada atau yang menipis gitu ya. Ini juga ada
data service, dan ini ada aktivitas, semua aktivitas, dan juga ini juga ada notifikasi untuk mengingatkan stok-stok yang habis. Kemudian yang selanjutnya data kendaraan. Nah, di sini kita bisa melihat ada data kendaraan, dan ini juga kita bisa menambah, karena sebagai admin seharusnya bisa. Nah, untuk plat nomor kita mencoba E2345XY. Nah, untuk pilih jenis kendaraan motor misalnya, nama pemilik kita Denny misalnya. Nah, ini juga saya menambahkan fitur untuk melaporkan setiap progres dari pekerjaan dari bengkel ini. Misal saat motor sudah selesai, atau saat motor sudah selesai nantinya akan ada mengirim email kepada email pemilik. Tadi saya mencoba dengan email saya sendiri, yaitu ini ya. Nah, untuk nomor telepon kita isi apa aja dulu. Untuk merek kita, karena ini merek motor, jadi Yamaha misalnya, Yamaha Mio 2005. Ini juga saya menambahkan pengingat atau alert jika tidak bisa mengisi token. Nanti di akhir akan ada. Untuk warna kita pilih biru seperti ini. Kita tuh ini saya menambahkan pengingat atau apa yang namanya, notifikasi bahwa kita tidak bisa mengisi di bawah tahun 1990. Jadi kita harus mengganti misal 2005. Simpan, kemudian simpan. Masih loading sebentar. Nah, di sini juga ada notifikasi bahwa data kendaraan berhasil ditambahkan. Kemudian ini sebentar. Ini juga database-nya langsung terhubung. Nanti di akhir saya akan jelaskan lebih lanjut terkait data apa saja sih yang tadi kita tambahkan. Kemudian ini juga ada data spare part. Data spare part juga terdiri dari total spare part dan stoknya dan stok habis. Ini juga bisa ditambahkan, sama saja sih seperti yang tadi. Jadi menurut saya untuk mengefisienkan waktu sepertinya tidak usah. Ini untuk data, tambah data spare part crude-nya. Kita juga bisa untuk mengedit, misal ini kan stoknya menipis, jadi kita bisa mengedit, misal menambah stok jika sudah beli. Misal kita tambah 10, update. Nah, data spare part berhasil diperbarui. Tadi yang kita ubah yaitu filter udara ini jadi 10, jadi stoknya aman. Untuk menghapus juga kita bisa, misal yang mana ya, yang ini lagi aja, yang ini kita hapus, misal produknya sudah gak ada lagi di pasaran, jadi kita bisa menghapus. Data berhasil diperbarui, jadi dihapus datanya. Tuh, jadi 9 ya, data berhasil dihapus. Kemudian ini data mekanik. Nah, di sini juga ada total mekanik yang aktif dan satu tidak aktif. Misal ini sudah tidak bisa bekerja atau lagi ada cuti gitu ya. Untuk data service ini juga kita bisa menambah data service.
Misal ini tuh dari kode servis sama tanggal sekarang dan juga antriannya. Misal kita akan menservis yang ini, dan untuk mekaniknya yang ini, keluhan pelanggan ban bocor. Jangan ban bocor, mesin. Komponen mesin. Kemudian ini kita masukkan ke antrian dulu, dan untuk biaya jasanya kita masukkan. Ini juga saya seharusnya salah, harusnya ada titik gitunya ya, biar lebih gampang. Kemudian kita sudah simpan, sebentar masih loading. Nah, data berhasil ditambahkan. Kemudian untuk pembayaran, nah, dan ini juga data pembayaran nanti hanya bisa diakses oleh kasir. Misal kita menambahkan data pembayaran, pilih servis, kemudian yang ini yang tadi biaya spare partnya jumlah bayar, bisa transfer, bisa belum lunas. Nah, ini ada tanda ya kalau belum lunas, merah tandanya. Kemudian ini laporan penjualan juga. Nah, di sini saya menambahkan fitur untuk melihat laporan penjualan. Jadi ada laporannya. Nah, pada ini juga ada laporannya kayak grafik. Ini metode pembayaran kebanyakannya transfer, terus detail transaksi. Nah, di sini juga saya bisa mencoba untuk ekspor PDF. Ini membuka tab baru, langsung disimpan. Kita save, kita coba buka. Kita coba buka di sini. Download. Dan ini laporan penjualan. Nah, ini untuk laporan penjualannya lengkap, dari detail pembayaran, total pendapatan, pendapatan jasa, pendapatan spare part, dan jumlah transaksi. Dan ini juga ada tanggalnya. Kemudian yang Excel juga sama saja ya, tetapi hanya berbentuk Excel. Ini juga sama saja, nanti prosesnya mendownload file dulu. Tuh, seperti ini ya. Itu saja mungkin untuk fitur-fitur pada admin. Selanjutnya saya akan mencoba fitur-fitur pada kasir ya. Di sini juga saya ada fitur untuk menambahkan servis, input pembayaran, tambah kendaraan, supaya memudahkan saat penginputan. Nah, ini untuk aktivitas ada data yang tadi kita tambahkan, yaitu service, data service. Jadi ini tuh di refresh setiap 15 detik. Jadi saat ada data yang masuk akan otomatis muncul di sini. Kemudian saya akan mencoba untuk role kasir.
Nah, pada kasir yang bisa diakses lebih sedikit dari admin, yaitu ada dashboard, servis, dan pembayaran. Untuk servis, misal ada yang mau servis gitu ya. Terus ini juga pembayaran seharusnya seperti tadi, tambah pembayaran tuh kayak tadi. Selanjutnya untuk mekanik, nah untuk mekanik hanya bisa mengakses dashboard. Jadi mekanik bisa melihat pekerjaan apa saja sih yang perlu dia kerjakan. Jadi misal ini ada servis terbaru, jadi mekanik bisa mulai menyelesaikannya, dan juga ada aktivitas juga. Kemudian untuk owner, role terakhir, password. Nah, owner bisa mengakses laporan penjualan. Jadi owner hanya memfokuskan untuk melihat omset dan juga pelanggan yang masuk, dan dashboard juga bisa. Kemudian segitu saja untuk sistemnya. Kemudian saya akan memperlihatkan dari database-nya. Untuk yang tadi kita tambahkan, yaitu ada ini data yang Denny ini, dan ini juga terdiri dari beberapa tabel. Jadi ada kendaraan, mekanik, dan juga pembayaran, servis, spare part. Kemudian untuk hasil report dari bengkel kepada pelanggan, saya juga sudah menambahkan fitur yang tadi, yaitu saat sudah selesai maka akan otomatis memberitahu kepada email pelanggan bahwa motor telah selesai atau kendaraan yang lagi diservis telah selesai. Tuh, ini ada untuk detailnya. Kemudian untuk mengupload ke GitHub, saya juga sudah mengupload file-filenya seperti ini, yaitu di push ke Git ya. Dengan nama sistem bengkel new. Soalnya waktu itu saya sudah mengupload juga dengan nama sistem bengkel, jadi tidak boleh sama. Kemudian untuk akses di HP, saya juga sudah bisa, tapi tadi hanya di screenshot saja, soalnya saya tidak bisa. Seperti yang ini juga tadi waktu belum dibenerin untuk responsifnya. Kemudian ini setelah dibetulkan. Oke, kemudian untuk memenuhi syarat dari level 11, di sini saya juga menambahkan fitur yang tadi yang sudah disebutkan, yaitu ada report hasil dari bengkel ke email, kemudian ada file export. Yang ini versi PDF.
dan satu lagi yaitu merubah sistem ini menjadi sebuah aplikasi. Sebentar, saya akan buka dulu karena saya menggunakan HP dan juga tidak bisa untuk di record, jadi saya menggunakan aplikasi. Yang ini untuk aplikasinya yaitu sistem bengkel ya, atau disingkat sysbengkel. Kemudian dan ini adalah tampilan awal untuk masuk, dan tadi juga saya sudah login. Kemudian di sini saya menggunakan hamburger untuk merapihkan lebih rapih, dan ini ada fitur atau dashboard sidebarnya gitu ya. Jadi gitu untuk tambahannya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tambahan untuk verifikasi pada level 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian dari untuk mengubah warna sidebar. Nah, yang pertama kita memasuki appblade.php. Kemudian ini ada CSS dan ini ada keterangannya juga yaitu sidebar. Nah, untuk background saya menggunakan warna gelap. Ini juga bisa kita rubah menjadi warna terang dan sesuai kemauan kita. Dan ini untuk tulisan sidebarnya, kan ini warna kuning. Kemudian saya juga akan menjelaskan apa sih fitur hamburger itu. Jadi di sini saya menggunakan fitur hamburger, yaitu untuk fungsinya adalah untuk menu di tampilan mobile. Jadi ini tuh terdapat sama kayak yang tadi ya, di layout langsung appblade.php terdapat CSS class, kemudian ini ada kelas hamburgernya juga. Kemudian ini ada display node, yaitu sehingga tombol ini tersembunyi di desktop, dan ketika layar mengecil sehingga di bawah 768 pixel, maka akan mengubah menjadi display flex. Selanjutnya, sehingga tombol hamburger muncul ketika diklik. Saya juga ada tambahan untuk dan itu sedikit penjelasan dari saya tentang button hamburger atau biasanya disebut hamburger. Terima kasih. Seperti di sini. Sebentar. Nah, ini website saya bisa dilihat di sini, dan saya hosting menggunakan Grok. Jadi di sini ada tulisannya Grok free, jadi gratis. Jadi segitu dulu. Sekian, terima kasih.